sini saya akan menjelaskan tentang ISO 13335. Ada banyak sekali model manajemen keamanan informasi dan penerapannya. Karena banyaknya konsultan keamanan informasi yang menawarkannya, masing-masing memfokuskan diri pada area yang berbeda dalam praktek manajemen keamanan informasi. Organisasi Standar Internasional atau ISO adalah suatu asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standarisasi nasional yang beranggotakan tidak kurang dari 140 negara. ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintahan, non-government organization, yang berdiri sejak tahun 1947. Model manajemen keamanan informasi ada banyak. Ada BS 7791, ISO 27001, tetapi pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan tentang ISO 13335 yang menyediakan sebuah konsep kerangka kerja atau framework untuk manajemen keamanan TI. Mendapatkan dokumen standar ISO ini, organisasi, perusahaan, instansi yang akan menerapkannya harus membayarnya dan biasanya meminta bimbingan pihak konsultan yang memahami proses sertifikasi ISO tersebut. Di bidang teknologi informasi, ISO dan IEC telah membentuk Komite Teknis Gabungan ISO atau IEC GTC 1, konsep standar internasional yang diadopsi oleh Komite Teknis Gabungan diedarkan ke Badan Nasional untuk Pemungutan Suara. Publikasi sebagai standar internasional membutuhkan persetujuan oleh setidaknya 75% dari Badan Nasional yang memberikan suara. Dalam keadaan luar biasa, ketika komite teknis telah mengumpulkan data dari jenis yang berbeda dari yang biasanya diterbitkan sebagai standar internasional, ini dapat memutuskan dengan suara mayoritas sederhana dari anggota yang berpartisipasi untuk mempublikasikan laporan teknis. Laporan teknis sepenuhnya bersifat informatif dan tidak harus ditinjau sampai data yang diberikannya dianggap tidak lagi valid atau berguna. Perhatian tertarik pada kemungkinan bahwa beberapa elemen dari sebagian ISO atau IEC TR 1335 ini mungkin merupakan subjek atau hak paten. ISO dan IEC tidak bertanggung jawab untuk mengidentifikasi salah satu atau semua hak paten tersebut. Kegunaan ISO 13335. ISO 13335 diciptakan untuk membantu bisnis meningkatkan keamanan informasi dan komunikasi. Standar ISO 13335 diciptakan untuk merancang kerangka kerja manajemen teknologi informasi, termasuk kebijakan keamanan informasi, kontrol internal, praktik yang disetujui perusahaan dan manajemen konfigurasi. Komponen perangkat keras dan perangkat lunak tidak ada yang mengubah teknologi informasi dan komunikasi tanpa tinjauan dan persetujuan resmi setelah pengujian menyeluruh. Selain itu, ISO 13335 diciptakan dalam upaya untuk meningkatkan kelangsungan bisnis, kelanjutan operasi bisnis, dalam kasus kegagalan teknis besar seperti bencana alam atau serangan. ISO 13335 berisi panduan tentang manajemen keamanan ICT. ISO 13335 menyajikan konsep dan model yang berdasar untuk pemahaman dasar keamanan ICT dan membahas masalah manajemen umum dan penting untuk perencanaan yang sukses, implementasi, dan pengoperasian keamanan teknologi informasi. Bagian ISO IEC TR 13335. Yang ketiga, menjelaskan teknik keamanan yang relevan dengan mereka yang terlibat dengan kegiatan manajemen selama siklus hidup proyek seperti perencanaan, perancangan, implementasi, pengujian, akuisisi, dan atau operasi. Yang keempat, memberikan panduan untuk pemilihan safeguard
dan bagaimana ini dapat didukung oleh penggunaan model dan kontrol baseline. Ini juga menjelaskan bagaimana ini melengkapi teknik keamanan yang dijelaskan pada bagian 3 dan bagaimana metode penilaian tambahan dapat digunakan untuk pemilihan pengamanan. Selanjutnya adalah pengelolaan dan perencanaan keamanan IT pada ISO 13335. Konsep dan model pengelolaan dan perencanaan keamanan IT pada ISO 13335 berkaitan dengan aspek manajemen perencanaan, implementasi, dan operasi, termasuk pemeliharaan, keamanan teknologi informasi, dan komunikasi atau TIK. ISO IEC 13335 disiapkan oleh Komite Teknis bersama ISO IEC GTC 1, Informasi Teknologi, Subkomite SI 27, dan Teknik Keamanan TI. Informasi yang diberikan dalam ISO IEC 13335 mungkin tidak berlaku langsung untuk semua organisasi. Secara khusus, organisasi kecil cenderung tidak memiliki semua sumber daya yang tersedia untuk sepenuhnya menjalankan beberapa fungsi yang dijelaskan. Dalam situasi ini, penting bahwa file konsep dan fungsi dasar ditangani dengan cara yang tepat untuk organisasi. Bahkan di beberapa organisasi besar, beberapa fungsi yang dibahas di bagian ini mungkin tidak dicapai persis seperti yang dijelaskan. Selanjutnya, untuk memastikan mitigasi risiko keamanan informasi secara sistematis berdasarkan hasil penilaian risiko, proses berikut sedang diterapkan di organisasi. Antara lain, yang pertama adalah manajemen keamanan informasi organisasi internal. Yang kedua, memastikan keamanan informasi saat berinteraksi dengan pihak ketiga. Yang ketiga, manajemen daftar aset informasi dan aturan untuk klasifikasinya. Yang keempat, manajemen keamanan peralatan. Yang kelima, menjamin keamanan fisik. Dan yang keenam, memastikan keamanan informasi personil. Selanjutnya adalah pengelolaan dan perencanaan keamanan IT. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menyajikan berbagai aktivitas yang terkait dengan manajemen dan perencanaan keamanan IT, serta peran dan tanggung jawab terkait dalam suatu organisasi. Ini relevan dengan manajer IT yang biasanya memiliki tanggung jawab untuk pengadaan, desain, implementasi, atau pengoperasian sistem TI. Selain manajer dan tanggung jawab untuk keamanan IT, juga relevan untuk manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang menggunakan sistem TI secara substansial. Selanjutnya adalah fungsi manajemen keamanan TI yang meliputi: pertama, menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan keamanan TI organisasi. Yang kedua, menentukan persyaratan keamanan TI organisasi. Ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis ancaman keamanan dan kerentanan aset sistem TI dalam organisasi. Yang keempat, memantau implementasi dan operasi pengamanan
yang diperlukan untuk melindungi informasi dan layanan dalam organisasi secara hemat biaya. Berlisensi, untuk lisensi pengguna tunggal saja. Menyalin jaringan dilarang karena mempengaruhi kerentanan aset sistem TI dalam organisasi. Yang kelima, mengidentifikasi dan menganalisis risiko keamanan. Yang terakhir, menentukan pengamanan yang sesuai untuk pengamanan sistem TI di perusahaan. Yang selanjutnya, penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan. Pendekatan baseline atau opsi pertama adalah memilih sekumpulan pengamanan untuk mencapai tingkat perlindungan dasar untuk semua sistem. Selanjutnya, pendekatan informal adalah pilihan kedua, adalah untuk melakukan analisis risiko informal dan pragmatis untuk semua sistem. Pendekatan informal tidak didasarkan pada metode terstruktur, tetapi memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman individu. Yang ketiga, analisis risiko terperinci. Opsi selanjutnya merupakan melakukan analisis risiko terperinci untuk semua sistem. Analisis risiko terperinci melibatkan identifikasi dan penilaian aset, dan penilaian tingkat ancaman terhadap aset tersebut, dan kerentanan aset tersebut. Masukan ini digunakan untuk menilai risiko yang ada. Yang keempat, pendekatan gabungan. Opsi keempat adalah pertama-tama mengidentifikasi sistem-sistem yang berisiko tinggi atau penting bagi operasi bisnis menggunakan pendekatan analisis berisiko tingkat tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik untuk pengelolaan keamanan TI. Teknik untuk pengelolaan keamanan TI ini adalah bagian ketiga dari ISO TR 13335 yang menjelaskan mengenai teknik keamanan yang relevan dengan mereka yang terlibat dengan kegiatan manajemen selama siklus hidup suatu proyek. Teknik untuk pengelolaan keamanan TI ini terdiri dari yang pertama ruang lingkup, yang kedua referensi, ketiga definisi, keempat struktur, kelima tujuan, keenam teknik untuk manajemen keamanan TI. Dalam teknik untuk manajemen keamanan TI ini, putaran feedback atau umpan balik harus dibuat kapanpun saat diperlukan, baik itu dalam satu tahapan ataupun setelah satu atau lebih tahapan diselesaikan. Manajemen keamanan TI mencangkup analisis mengenai persyaratan keamanan, pembentukan perancangan untuk memenuhi persyaratan, implementasi dari perancangan tersebut, serta pemeliharaan dan administrasi dari keamanan yang diimplementasikan. Yang ketujuh, tujuan, strategi, dan kebijakan keamanan TI. Setelah menetapkan tujuan keamanan TI organisasi, strategi keamanan TI harus dibuat dan dikembangkan untuk membentuk dasar bagi pengembangan kebijakan keamanan TI perusahaan. Saat pengembangan kebijakan keamanan TI perusahaan, perwakilan dari fungsi berikut harus ikut dalam berpartisipasi, yaitu audit, keuangan, sistem informasi atau teknisi dan pengguna, utilitas atau infrastruktur, yaitu orang yang bertanggung jawab atas struktur bangunan dan akomodasi listrik AC, keamanan, personel, dan yang terakhir adalah manajemen bisnis senior.
Sesuai dengan tujuan keamanan dan strategi, sebuah organisasi harus dapat mencapai tujuan ini. Tingkat detail yang sesuai dari kebijakan keamanan TI perusahaan terpilih. Minimal, kebijakan keamanan TI perusahaan harus bisa menjelaskan yang pertama, ruang lingkup dan tujuannya. Yang kedua, tujuan keamanan sehubungan dengan kewajiban hukum dan regulasi, serta tujuan bisnis. Yang ketiga, persyaratan keamanan TI dalam hal kerahasiaan, integritas, ketersediaan, akuntabilitas, keaslian, dan keandalan informasi. Yang keempat, administrasi keamanan informasi yang mencakup tanggung jawab dan wewenang organisasi dan atau individu. Dan yang kelima adalah pendekatan manajemen risiko yang diadopsi oleh organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.